AHY atau Agus Harimurti Yudhoyono versus Gibran Raka Buming Raka. Putra dari Presiden kelima SBY, Pak Susilo Bambang Yudhoyono versus putra dari Presiden ketujuh Jokowi, Pak Joko Widodo. Menteri Koordinator Infrastruktur versus Wakil Presiden. Ketua Umum Partai Demokrat versus politisi tidak berpartai. Politisi yang baru saja dipecat dari PDI Perjuangan, yang mungkin nanti bakal didukung sama PSI, partai yang dipimpin sama adiknya, yakni Ketua Umum Kaesang Pangarep. Kalau kalian disuruh menilai, kalau kalian disuruh memilih di antara keduanya, pilihan cuma ada dua. Nah, kalian bakal lebih memilih siapa? Bakal lebih memilih Mas AHY atau Gibran? Menurut kalian, siapa nih yang lebih baik dan yang lebih layak buat jadi pendamping Pak Prabowo di Pilpres tahun 2029 nanti? Mas AHY atau Gibran? Tulis ya penilaian dan pendapat kalian di kolom komentar. Sebelum kita bahas persaingan yang sedang terjadi di antara kedua tokoh politik muda ini secara lebih mendalam. Kabar yang mulai santer itu, kabar kalau Pak Prabowo, Presiden Prabowo, lebih memilih Mas AHY dibandingkan Gibran. Kalau Pak Prabowo lebih percaya kepada Mas AHY dibandingkan kepada Gibran, akhirnya kabar ini mulai terkonfirmasi. Paling tidak soal ini sudah sempat dibahas juga di tayangan Bocor Alus dari majalah Tempo. Di tayangan tersebut diceritakan kejadian di mana rencana Wakil Presiden Gibran meresmikan stasiun Wus di Karawang, di Jawa Barat. Acara itu dibatalkan oleh Istana dan akhirnya Menko Infrastruktur Mas AHY yang melakukan peresmian dan masuk ke dalam pemberitaan berita-berita media massa. Kabarnya Mas AHY memang sedang didorong-dorong oleh kubu Istana buat mengimbangi posisi Gibran. Tampaknya gak ada sosok yang lebih pas buat menyaingi Gibran selain Mas AHY. Seperti yang sudah disebutkan, banyak kemiripan di antara Mas AHY dan Gibran. Tapi soal kualitas, soal kemampuan, kita jujur aja lah. Kita harus jujur mengakui kalau Mas AHY ini memang jelas bagai langit dan bumi, jauh lebih kapabel dibandingkan dengan Gibran. Dalam soal-soal teknis seperti memimpin rapat dan pidato, jelas Mas AHY ini jauh lebih baik dibandingkan Gibran. Begitu juga dengan jenjang karir. Walaupun sama-sama kurang meyakinkan, tapi Mas AHY jelas adalah seorang tentara. Dia mundur dari ketentaraan ketika berpangkat mayor buat mengikuti Pilkada Jakarta di tahun 2016, di mana akhirnya dia memang kalah telak. Jadi, walaupun pangkatnya di ketentaraan tidak tinggi, hanya setingkat mayor, tapi kita paham itu disebabkan Mas AHY memang memilih mundur karena diminta oleh orang tuanya maju di Pilkada Jakarta. Di ketentaraan, Mas AHY sempat bertugas di kontingen Garuda di perbatasan Israel dan Lebanon Selatan dalam misi menjaga perdamaian. Tugas terakhirnya di ketentaraan adalah sebagai Komandan Batalion Infanteri Mekanis 203 Area Kemuning. Ini kabarnya jabatan yang mengindikasikan kemampuan yang memang mumpuni. Kalau kita bandingkan dengan karir militer Mas AHY, sangat jelas kalau karir profesional Gibran memang nggak ada apa-apanya. Sama sekali nggak ada apa-apanya. Dia memang sempat jadi wali kota Solo di tahun 2020. Tapi prestasi ini sangat dipertanyakan karena dia maju melawan calon boneka dan didukung oleh mesin politik besar dari bapaknya yang waktu itu menjabat presiden, orang yang paling berkuasa di Indonesia. Dari sisi pendidikan, jelas prestasi Mas AHY dan Gibran sangat jomplang. Mas AHY menyelesaikan SMA di Sekolah Elit Taruna Nusantara sebagai lulusan terbaik. Dia kemudian masuk akademi militer buat jadi tentara. Selain pendidikan militer, Mas AHY juga mengejar pendidikan tinggi formal. Dia meraih gelar Master of Science in Strategic Studies dari Nanyang Technological University di Singapura pada tahun 2006.
Terus dia juga mendapatkan gelar Master in Public Administration dari Harvard University di Amerika Serikat pada tahun 2010. Soal pendidikan Gibran, sebaiknya kita nggak perlu bahas lah ya. Kita nggak paham juga bagaimana sebetulnya jejak pendidikan dari Gibran ini. Yang pasti dia tidak pernah sekolah atau kuliah di lembaga-lembaga pendidikan kenamaan. Kenyataan bahwa Mas AHY adalah lulusan SMA Taruna Nusantara Magelang, ini pastinya menjadi nilai lebih di lingkaran Pak Prabowo yang memang dipenuhi sama lulusan dari sekolah menengah yang dibangun sama tentara ini. Kenyataan tersebut memudahkan Mas AHY diterima di lingkungan Pak Prabowo. Sementara itu, kita juga paham hubungan di antara Presiden Prabowo dan Gibran boleh dikata jauh dari baik. Sangat jauh dari mesra. Paling tidak, sejak mencuatnya skandal Fufu Fafa dengan penghinaan kejamnya kepada Pak Prabowo dan keluarga, bisa dipahami kalau Pak Prabowo dan lingkarannya sama sekali nggak percaya sama Gibran. Nggak ada kepercayaan dari Pak Prabowo kepada Gibran. Jadi, ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini, channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada video kali ini tentu kita dengan jelas tadi mendengarkan penyampaian dari Saudari Rini Budoyo, yaitu mengenai AHY dan juga Gibran dan beserta lulusan dan jenjang karir politiknya dan pengalamannya. Dan bahkan jelas kita tahu AHY ini adalah lulusan terbaik gitu ya di SMA Taruna Nusantara. Lalu kemudian lulusan terbaik dia di Akmil ya. Dan tentu beliau ini juga ketua partai gitu ya. Dan secara pengalaman, cara gaya komunikasinya, bahasanya ya kita bisa menilai seperti apa Mas AHY. Lalu kemudian kalau dibandingkan dengan Gibran, tentu ya ada kemiripan lah katanya tadi. Dan tetapi kalau membahas soal pengalaman pendidikan ya jauh lah gitu ya. Dan tentu kalau kita melihat ada beberapa waktu lalu yang dimana Pak Prabowo harusnya Gibran yang kesana, tetapi digantikan oleh AHY ya. Ya makanya nggak heran kalau banyak orang yang mengatakan ya Gibran ini kerjanya apa sebagai cawapres atau sebagai capres ya. Kok capres ya? Wapres ya, wakil presiden ya, sorry ya. Karena terlalu banyak bahas Gibran nih, jadi agak belepotan lah ya. Nah kemudian teman-teman, baru-baru ini juga kita mendengarkan ada tuntutan Forum Purnawirawan TNI ya mengenai pemakzulan Gibran ya. Dan kemudian ini masalah yang tentu harus ditanggapi dengan serius ya. Dan kemudian bagaimana kita melihat sosok Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden saat ini dengan berbagai cibiran-cibiran netizen ya. Dan kemudian pada saat proses memang sudah dianggap bermasalah ya, sehingga ya sampai saat ini ya tetap juga bermasalah ya. Tapi oke lah teman-teman, dan tidak baik juga membanding-bandingkan ya. Tapi saya coba lihat ya penyampaian teman-teman kita di sini. Kalau Gibran dilawan AHY, ya nggak ada apa-apanya lah. AHY lulus SMA Taruna Nusantara terbaik, Akmil lulus terbaik, Adi Makayasa 3 master lulus cum laude ya, cum laude ya. AHY yang jelas ijazahnya. Saya dari Jawa Tengah pilih AHY. Kalau saya pilih AHY. Kalau AHY tidak pakai belusukan. Semoga AHY yang bisa mendampingi Pak Prabowo. Semoga Mas AHY karirnya semakin maju dengan cemerlang mendampingi Bapak Prabowo. Amin. Tapi kalau nggak salah di 2022 atau 2023 nama AHY kan masuk dalam daftar juga maju jadi capres atau cawapres ya kalau nggak salah, tapi yang nggak jadi juga ya. Kita melihat memang mau dipasangkan sama Pak Prabowo juga kemarin itu ya kalau nggak salah tuh, tapi ya entah bagaimana ya, makanya nggak jadi maju Pak AHY nya gitu ya, padahal sebenarnya cocok banget ya.
Membandingkan Gibran vs AHY jauh langit dengan bumi, gak level lah, baik secara gestur ataupun isi otaknya. Kalau Pak AHY kan kita lihat kayak terlihat ya auranya itu berwibawa gitu ya. Jadi banyak juga yang suka. Perbandingan gak selevel, AHY lulusan SMA Taruna Nusantara, Gibran lulusan SMA diragukan. AHY jiwa petarung, Gibran jiwa anak mama. Ini juga ijazah SMA Gibran katanya diragukan ya. Ada penyampaian dari dokter Tifa kalau nggak salah ya, karena Gibran waktu SMA ada pindah 2 kali atau 3 kali ya. Lalu kemudian menempuh pendidikan di Singapura atau apalah ya, saya lupa. Kemudian jangan salah bagaimana jika Prabowo turun di tengah jalan. Pasti Gibran menggantikan sebagai presiden, lanjut jalannya lancar. Jangan bicara terlalu jauh sampai tahun 2029 dulu. Tapi ini kan lagi gencar-gencarnya tuntutan forum purnawirawan ini untuk memakzulkan Gibran. Ya barangkali juga Gibrannya yang pertama turun, kita nggak tahu juga. Ya tapi atau ada aspek-aspek yang memungkinkan Gibran dilengsarkan, ya kita nggak tahu lah. Dan saya rasa tuntutan itu ya bukan main-main, pasti berdasarkan kajian-kajian yang mungkin sudah dipikirkan. Ya. AHY tidak bisa dibandingkan kepada Gibran. Jelas AHY lebih unggul dalam segalanya. Pendidikan lebih jauh dari Gibran. Penampilan, prestasi, penguasaan intelektual, ilmiah, politik, jelas AHY good ya. Luar biasa. Ini lebih memilih AHY daripada Gibran ya. Gibran sosok cocok memimpin Indonesia ke depan menurut penilaian rakyat. Gibran lah yang cocok jadi presiden, orangnya cerdas, terus Mas AHY wakilnya, inilah sosok figur Indonesia. Tentu saja AHY ijazahnya tidak diragukan, cerdas, elegan, bukan kerapitan. Semoga punya pemimpin yang jujur, cerdas, profesional, dan tanggap terhadap tugas negara dan bangsa. Terima kasih. AHY bersih, Gibran karbitan, pasti pilih AHY. Bukan hanya karbitan, tapi lebih jelasnya terpaksa di dinasti. Netizen ini kadang-kadang komennya ada-ada aja ya. Tahun 2029 semoga AHY menjadi wakilnya Presiden Prabowo. Tahun 2034 semoga AHY menjadi presiden dan Gibran kembali menjadi wakil presiden. Ya kita nggak tahu lah. Tetapi kalau kita membahas 2029 terlalu jauh lah. Kita terlalu dini untuk membahas itu sekarang ya. Tetapi ya dalam dunia politik 3, 2, setahun lagi untuk kontestasi pilpres itu sudah mulai ambil kuda-kuda, mulai ancang-ancang semuanya ya, mulai memainkan strategi-strategi politik yang untuk memenangkan pertarungan. Jadi itu yang sekali lagi ya kita lihat bagaimana kita menilai pemimpin kita ini dan kita memberikan penilaian, pendapat, dan ya inilah Indonesia. Kita bisa menilai, kita bisa berpendapat, bahkan juga kita punya hak untuk mengkritisi. Ya, dan tadi ada penyampaian yang juga mungkin sudah kita pahami. Teman-teman mungkin juga ada pendapat lain, boleh silakan sampaikan pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih saya ucapkan. Salam NKRI harga mati.